Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita kembali diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, dan Inang percaya kita semua diberikan sukacita pada hari ini sehingga kita bisa ikut beribadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Apakah adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk mengikuti ibadahnya? Sudah disiapkan Alkitabnya, alat tulisnya? Baik, kalau sudah semua, Inang undang untuk bangkit berdiri agar kita memulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya, ibadah akan dilanjutkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, shalom. Selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Masih tetap semangat ya untuk menyaksikan ibadahnya. Disaksikan dari awal pembukaan sampai akhir selesai doa penutup. Jangan diapain dong? Jangan di skip, stay tune terus ya. Bye. Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Sudah siap ya untuk memuji nama Tuhan ya? Siap dong. Oke, silakan abang-abang dipersiapkan. Terlebih dahulu, siapa? Kakak tanya ya, siapa yang hari ini bersukacita? Siapa yang hari ini bersukacita? Bergembira? Mau siap memuji nama Tuhan? Kita bangkit berdiri. Kita awali ibadah ini dengan menyanyi Sungai Sukacitamu. Sambil tepuk tangan ya. Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalammu. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalammu. Menari dan bersuka, menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersama, bersuka di dalam, bersuka di dalam, mengikutimu dan mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Samanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Oke adik-adik, boleh dipersilakan untuk duduk. Sekarang sebelum kita berdoa untuk membuka ibadah pada hari ini, mari kita ambil sikap doanya adik-adik. Kita bernyanyi Bapakku datang padamu. Mari sama-sama nyanyikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu.
karena Engkau masih mengumpulkan kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi kami masih setia ya Tuhan untuk mengikuti ibadah online untuk hari Minggu ini ya Tuhan. Kami ingin memulai ibadah pada hari ini, berkatilah kami ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan. Berkati juga nanti firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Coba sekarang kakak seperti biasa mau sapa kalian terlebih dahulu ya. Shalom adik-adik. Sekali lagi dong, shalom adik-adik. Shalom kakak. Apa kabarnya nih? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Coba sekali lagi dong. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Siapa yang masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Coba dong lambaikan tangannya ke kamera. Lambaikan tangannya ke videonya. Yeay. Yuk kita memuji nama Tuhan kembali.
sejenak, kita siapkan hati. Bener, capek ya, kakak juga capek. Karena mendidih ya Iya, adik-adik. karena senang memuji nama Tuhan. Kita mau menyambut firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita mengambil sikap doa. Kita akan bernyanyi di doa ibuku. Di doa ibuku. Di waktuku masih gembira dan senang, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tiada dukaku kenal, aku kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut, ibuku bertelut, sujud berdoa aku dengar. Mari katakan di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku. Di doa ibuku, namaku disebut. Mari nyanyikan kembali. Di Firman Tuhan pada minggu ini akan dibawakan oleh Inang Pendeta Eva Monalisa. Halo adik-adik, nah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki badan yang sehat, tubuh yang sehat, terlebih sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga tadi kami bisa menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberkati hamba-Mu terlebih dahulu di dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga setiap anak-anak sekolah minggu yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini di rumah mereka masing-masing boleh mengerti akan firman Tuhan, dan di dalam pengertian anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan dapat mengerjakannya dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, kita buka, sudah disiapkan pasti Alkitabnya ya. Baiklah, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Amsal di dalam perjanjian lama, benar. Amsal pasal 1 yang dimulai dari ayat 8 dan diakhiri di ayat ke-9, hanya 2 ayat saja. Baiklah, sudah ya, Inang bacakan untuk adik-adik sekalian. Demikian firman Tuhan.
Ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, hanya 2 ayat saja firman Tuhan pada minggu ini. Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini merupakan nasihat ya. Kita tahu nasihat kan? Jadi yang diajarkan ini merupakan nasihat dari Amsal kepada setiap orang yang membacanya. Jadi lewat firman Tuhan ini ada 2 aturan yang harus dijalankan agar setiap anak-anak Tuhan yang memiliki pengetahuan itu harus dijalankan aturan menurut Salomo. Jadi ada 2 aturan supaya anak-anak Tuhan boleh memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Apa yang 2 hal itu? Apa 2 aturan itu? Nah, yang pertama kita perhatikan dulu di ayat 7. Walaupun ayat kita adalah ayat 8 sampai 9, tetapi kita perhatikan ayat sebelumnya dulu di ayat 7. Jadi aturan ini harus dijalankan oleh anak-anak Tuhan supaya menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pengetahuan, memiliki kepintaran, kebijaksanaan. Yang pertama, hidup anak-anak Tuhan harus takut akan Tuhan. Kita ke ayat 7 dulu ya, walaupun bukan itu sebenarnya yang menjadi penekanan, tapi kita perhatikan karena menjadi satu kesatuan dia. Ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi menurut Salomo, supaya anak-anak Tuhan memperoleh pengetahuan, kepintaran, yang pertama itu harus takut dulu akan Tuhan. Mengapa? Karena memang latar belakang firman Tuhan ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah pada saat itu menghina yang namanya hikmat, menghina yang namanya didikan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Padahal mereka sebenarnya orang-orang yang pintar. Tetapi mereka tidak takut akan Tuhan, mereka menghina hikmat dan didikan. Padahal kalau kita buka nanti di Amsal 2 ayat 6, Inang bacakan ya. Amsal 2 ayat 6 dikatakan di sana, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kepintaran, kepandaian itu datangnya, itu berasal dari Allah. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang mempunyai pengetahuan, itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak Tuhan itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar dan yang takut akan Tuhan. Jadi yang pertama, kunci ataupun aturan yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan supaya dia menjadi anak-anak yang memiliki kepintaran, pengetahuan, kepandaian, yang pertama terlebih dahulu adalah takut akan Tuhan. Karena dikatakan tadi Amsal 2 ayat 6 bahwa memang kepintaran, kepandaian, pengetahuan itu datangnya dari Tuhan, ya. Bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, tidak, tetapi karena Tuhan yang menganugerahkan kepada anak-anaknya. Maka yang pertama harus takut dulu akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan seperti enggak gitu, tetapi ada ketaatan di sana. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang mau diajarkan lewat firman Tuhan, inilah yang kita baca tadi di ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Nah, kita perhatikan. Di ayat 8 dan ayat yang ke-9, aturan yang harus kita lakukan. Ada 2 hal di ayat 8 sampai ayat 9. Aturan yang harus kita kerjakan adalah hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Kalau kita buka nanti Keluaran 20 ayat 12. Ini salah satu hukum Taurat yang sudah biasa. Hukum Taurat
Tahu nggak sih hukum Taurat kelima adik-adik? Anak-anak sekolah minggu, hukum Taurat yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, artinya hormat kepada orang tua. Kalau sikap hormat biasanya gimana? Kalau kita di Indonesia ada juga sikap hormat tunduk gini. Lalu ada juga sikap hormat seperti ini. Biasanya kalau menghormat guru, ya kan, kalau Inang pada zaman dulu itu cara menghormat guru seperti ini. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, gitu. Nggak tahu Inang kalau anak sekolah minggu sekarang ya, di sekolah itu cara memberi hormatnya seperti apa. Nah, pesan firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Salomo lewat firman Tuhan oleh Amsal ini adalah anak-anak Tuhan yang mau memperoleh pengetahuan, kebijaksanaan menurut Salomo, yaitu harus hormat kepada orang tuanya. Nah, hormat kepada orang tua itu, kenapa harus hormat kepada orang tua? Seperti dikatakan di ayatnya yang ke-8 tadi. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Ini yang pertama. Mengapa harus hormat kepada orang tua? Yang pertama, karena bicara tentang didikan. Supaya anak-anak Tuhan itu boleh dididik oleh ajaran yang diberikan oleh ayah, oleh papanya, oleh bapaknya. Jadi, seorang ayah yang takut akan Tuhan, dia akan mendidik anak-anaknya. Didikan itu gambaran dari kedisiplinan. Tahu disiplin gak? Jadi kalau seorang bapak, seorang papa yang takut akan Tuhan, dia pasti akan mendidik anak-anaknya. Tahu didikan itu apa? Didikan itu selalu menghasilkan kedisiplinan. Tahu nggak arti disiplin? Disiplin itu misalnya gini, kan ada tuh jam di rumah ya. Di rumah kita semua pasti punya jam kan? Ada jamnya masing-masing. Kadang bukan hanya jam dinding saja, ada jam tangannya, ada jam juga jam yang kecil untuk alarmnya di kamar gitu. Jadi begitu banyaknya. Nah, ini bicara soal disiplin ya. Jadi hormat kepada orang tua yang mencintai, yang takut akan Tuhan, dia selalu mendidik anak-anaknya. Didikan itu akan memberikan kedisiplinan. Contoh kedisiplinannya tadi adalah di dalam menggunakan waktu. Contohnya, anak-anak diminta untuk bangun jam 6 pagi. Karena biasanya ini kan karena corona saja kita tidak lagi pergi ke sekolah, tapi belajarnya di rumah gitu. Tapi kita disuruh bangun jam 6 pagi. Lalu orang tua mengingatkan setelah bangun jangan lupa berdoa. Lalu jangan lupa bersih-bersih atau beresin kasurnya. Nah, orang tua atau bapak ini mengingatkan agar anak-anaknya disiplin. Bukan bermaksud mau marah-marah, tidak. Tetapi disiplin ini adalah supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dalam hidupnya dulu. Dia mau selalu ingat Tuhan, dia tidak suka terlambat, baik terlambat di dalam waktu, terlambat ke sekolah, terlambat ke gereja, atau terlambat mengikuti pelajaran di sekolah, terlambat di dalam mengikuti ibadah di gereja, atau yang lain-lain. Artinya memang seorang ayah, seorang bapak, orang tua selalu mengajari anak-anaknya, mendidik anak-anaknya supaya disiplin. Nah, jadi lewat firman Tuhan ini supaya anak-anak yang pertama ingat, seorang bapak yang takut akan Tuhan, dia akan mendidik anaknya supaya anak-anaknya hidup yang disiplin. Yang kedua, dikatakan di ayatnya yang ke-8 juga di bagian B, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Maksudnya di sini adalah ibu yang takut akan Tuhan pasti memberikan ajaran yang di dalamnya ada cinta kasih untuk membawa anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Jadi kalau seorang ibu memberikan ajaran, mengingatkan anaknya, bukan karena seorang ibu itu ingin memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, ingin marah-marah kepada anak-anaknya, tidak. Tetapi seorang ibu itu karena ada cinta kasihnya, karena dia memperhatikan anak-anaknya. Kalau dia nggak memperhatikan anak-anaknya, ya biar aja anak-anaknya mau ngapa-ngapain juga. Ya kalau anak-anaknya misalnya terkena goresan pisau, ya biar aja dirasa sendiri. Enggak, tetapi pasti seorang ibu itu merasa ya pasti sedih kalau anak-anaknya menangis, kalau anak-anaknya sedang kecewa, pasti seorang ibu akan mengalami kesedihan. Nah, seorang ibu akan memberikan ajaran kepada anak-anaknya, maksudnya adalah karena cinta kasih dari seorang ibu terhadap anak-anaknya, maka seorang ibu selalu mengajari anak-anaknya. Jadi jangan sia-siakan ya, jangan sia-siakan setiap apapun yang diajarkan oleh seorang ibu kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, untuk itu lewat firman Tuhan ini, manfaat dari didikan, manfaat dari dorongan semangat. Tadi kan ada didikan dari seorang ayah, itu bermanfaat sekali. Manfaat didikan, manfaat dorongan semangat dari orang tua itu sangat penting untuk anak-anak. Jadi anak-anak sekolah minggu jangan suka kesal ya kalau orang tua mendidik anak-anak sekolah minggu. Jangan langsung marah, mama ini, papa ini, enggak gitu ya. Tetapi selalu ingat bahwa ada manfaat dan ada ajaran dari didikan yang diberikan oleh orang tua, baik papa maupun mama, untuk anak-anak sekolah minggu. Supaya apa? Supaya anak-anak sekolah minggu itu menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhasil dalam kehidupannya. Nanti kalau anak-anak tersebut, anak-anak sekolah minggu sudah tercapai cita-citanya menjadi anak yang berhasil, yang senang siapa? Pasti yang senang adalah orang tuanya. Nah, tema pada minggu ini adalah hadiah buat ibu. Bukan berarti kita tidak ingat papa kita ya, bukan ya. Karena memang tema pada minggu ini difokuskan adalah hadiah buat ibu. Nah, Inang mau kasih kreasi untuk dikerjakan oleh anak-anak sekolah minggu yang berhubungan dengan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kreasinya untuk anak kelas kecil. Seperti biasa, dan jangan bosan-bosan ya untuk mewarnai, karena memang anak kecil biasanya lebih senang untuk mewarnai ya. Nah, jadi untuk anak kecil nanti bisa mewarnai wajah dari sosok ibu atau perempuan, itu ya. Nanti setelah diwarnai, nanti dikirimkan kepada kakak sekolah minggu. Setelah anak kelas kecil nanti mewarnai gambar ibu, itu setelah selesai disampaikan kepada orang tuanya ya. Ini mama, gitu ya. Itu untuk anak kelas kecil. Untuk anak kelas besar, nah karena tema kita juga tentang hadiah buat ibu, Inang mau sampaikan untuk anak kelas besar. Coba membuat atau membungkus kado. Nah, jadi bahannya itu nanti ada kertas tulis yang isinya surat cinta untuk mama. Jadi kamu tuliskan nanti apa perasaanmu untuk mencintai mamamu. Jadi kamu tuliskan nanti perasaan cinta. Jadi surat cintanya ini nanti kita sampaikan untuk mama. Nah, setelah ditulis nanti surat ini, singkat aja ya, tapi bisa juga kalaupun mau buat panjang. Setelah selesai nanti ditulis surat cinta untuk mama. Nah, siapkan kertas koran
Itu kan gampang ya. Atau kertas apapun juga bisa. Siapkan kertas untuk membungkus. Lalu siapkan juga kotak yang diisi nanti oleh surat cinta yang kamu tulis untuk mama. Nah, jadi kotaknya ini bebas. Pasti adalah kotak susu di rumah misalnya, atau kotak apapun itu yang tidak dipakai lagi bisa dipakai untuk membungkus surat cinta ini. Oke? Nah, setelah nanti dimasukkan suratnya ke dalam kotak ini tadi, lalu dibungkus dengan kertas, entah kertas koran kah, majalah kah, baru direkatkan entah dengan lem gitu ya, atau isolatif. Nah, nanti sudah direkat, sudah ditutup. Nah, kamu sampaikan kado ini kepada orang tua. Setelah nanti kamu sampaikan kepada orang tua, minta orang tuanya membukanya lalu membacanya. Jadi kamu jangan malu ya kalau orang tuanya nanti membaca surat cinta yang kamu sampaikan kepada orang tua. Entah kepada mama kah yang ada di rumah ya, atau kepada opung kalau opung yang menjaga, atau kepada entah mama tua nanti atau namboru, siapapun yang menjaga kita ya. Nanti kamu sampaikan isi surat cinta itu, lalu mereka buka dan mereka bacakan nanti apa yang kamu tulis. Oke? Udah mengerti ya? Lalu untuk anak praremaja. Ini anak praremaja paling gampang kreasinya. Enggak susah-susah, enggak memerlukan banyak alat-alat, enggak. Yang diperlukan hanya coba nanti kamu praktekkan. Ini harus keluar dari hati yang tulus ya. Bukan karena Inang Pendeta yang menyuruh, bukan. Tapi memang keluarkan karena cinta kasihmu, karena ketulusanmu. Jadi peluk nanti orang tuanya. Katakan, aku mencintaimu mama. Ini untuk mama ya. Aku mencintaimu mama. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang mendidik saya. Gampang gak sih? Jangan malu-malu ya. Karena memang selama ini kan kita sudah dididik ya anak-anak sekolah minggu ya. Sudah diajari, sudah dipelihara oleh orang tuanya. Nah, coba. Jadi ini harus tulus ya. Jangan karena paksaan, iya Inang Pendeta yang nyuruh. Nanti kalau orang tuanya, kenapa nak? Iya orang tua yang nyuruh untuk meluk. Tidak, tapi memang karena ketulusanmu untuk memeluk orang tuamu, memeluk mama, ya kan? Jadi seperti lagu pujian yang tadi dinyanyikan, di doa ibuku, namaku disebut. Kurang apa lagi coba, kita sudah selalu disebut dalam doa. Lalu untuk anak praremaja, peluk nanti mamanya. Katakan, aku mencintaimu mama, terima kasih sudah menjadi orang tua yang mendidik saya. Ingat ya, itu gampang sekali kreasinya, tidak memerlukan banyak biaya, banyak alat-alat yang lainnya. Oke? Jadi ini pesan firman Tuhan, karena ini adalah bicara tentang hadiah buat ibu, maka sampaikanlah itu dengan ketulusan hatimu, karena selama ini seorang ibu, orang tua kita sudah mendidik kita, sudah mengajari kita, maka jangan sia-siakan itu. Karena dikatakan firman Tuhan di ayat 9, sebab karangan bunga yang indah itu di kepalamu. Karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Luar biasa sekali anak sekolah minggu. Jadi ingat ya pesan firman Tuhan tadi yang disampaikan kepada kita. Dengar didikan dan jangan sia-siakan ajaran yang disampaikan oleh orang tua. Dan yang kedua adalah takut akan Tuhan supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhasil dalam kehidupannya. Kalau sudah berhasil, orang tua pasti senang. Amin. Amin. Iya, ini firman Tuhan yang disampaikan kepada anak sekolah minggu untuk minggu ini. Oleh karena itu, mari kita tutup di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini.
Firman Tuhan mengingatkan anak-anak sekolah minggu, mengingatkan kami supaya kami selalu mengingat didikan yang baik yang diberikan oleh orang tua kami, yang selalu mengajari kami, membimbing kami, supaya kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil dalam kehidupannya. Dan juga firman Tuhan mengingatkan kami untuk takut akan Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, karena itu adalah kunci kesuksesan bagi anak-anak sekolah minggu ketika mau menggapai cita-citanya. Maka biarlah anak-anak sekolah minggu boleh mengingat firman Tuhan ini, takut akan Tuhan dan menghormati orang tua mereka, mencintai didikan yang diberikan oleh orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Engkaulah kiranya Tuhan Yesus yang memberikan umur yang panjang untuk orang tua kami, untuk papa dan mama kami Tuhan yang kami cintai dan yang kami kasihi. Panjangkanlah umur mereka dan biarkanlah mereka senantiasa dalam keadaan sehat. Hiburkanlah orang tua kami kalau mereka merasakan atau mengalami kelelahan, supaya mereka beroleh sukacita dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami juga anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, kelak menjadi anak yang berhasil, yang dapat menyenangkan hati Tuhan, begitu juga menyenangkan hati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Inang Pendeta Eva Monalisa atas firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Untuk merespon sekaligus mengakhiri ibadah pada hari ini, aku undang adik-adik untuk berdiri. Mari kita tutup ibadah ini dengan bernyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih. Mari nyanyikan Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Kita nyanyikan kembali, hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku bersama. Hanya ini Tuhan permohonanku. Ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anak-anak sekolah minggu sudah mempersiapkan hatinya untuk menutup ibadah ini dengan doa. Baik,
Baiklah, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami kembali datang berdoa kepada Tuhan. Berterima kasih sudah memimpin kami di dalam ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak sekolah minggu Engkau memberkati kehidupan mereka. Yang sudah berdoa, yang sudah menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, bahkan yang telah menerima firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Engkaulah senantiasa menyertai kehidupan mereka, orang tuanya, keluarga besarnya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini juga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu untuk seluruh anak-anak sekolah minggu. Shalom.